Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Ihsan, kelas IP 4B jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah kami presentasikan yang berjudul Kerjasama Regional dan Tantangan ASEAN ke Depan. Nah, yang menjadi pokok pembahasan di sini ialah kerjasama regional dan tantangan ASEAN ke depannya. Dilansir dari Parliament of Australia, sejak akhir tahun 1990-an, ASEAN telah mengupayakan kerjasama dalam 3 hal utama, yakni yang pertama itu pada tahun 2003 mengadopsi komitmen untuk mengembangkan komunitas ASEAN, diantaranya para anggotanya sendiri. Ini melibatkan 3 pilar: komunitas ekonomi ASEAN, komunitas politik keamanan ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Nah, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan ini, terutama hubungannya yang bermasalah dengan Myanmar kala itu, serta upayanya untuk mengkonsolidasikan identitas kelembagaannya sendiri dengan mengadopsi piagam pertamanya. Selanjutnya yaitu ASEAN terus melibatkan negara-negara besar dalam dialog politik ekonomi dalam upaya meningkatkan keamanan dan kemakmuran Asia Tenggara secara keseluruhan. Nah, dengan menempatkan penekanan khusus pada 3 kekuatan besar ini, yaitu Asia Pasifik, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Dan yang terakhir itu ASEAN mensponsori kerjasama regional yang lebih luas dengan memainkan peran utama dalam forum regional ASEAN untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan dialog tentang isu-isu keamanan. Pengelompokan ASEAN plus 3 dari 10 ASEAN seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, selanjutnya selain kerja itu terdapat beberapa kerjasama ASEAN, diantaranya di bidang sosial dan budaya, di bidang politik dan keamanan, di bidang ekonomi, dan di bidang pendidikan. Kita jelaskan satu persatu ya. Di sini pertama kita membahas di bidang sosial budaya. Nah, bentuk pertama di bidang sosial budaya itu pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, program peningkatan kesejahteraan baik dari segi makanan dan obat-obatan. Yang terakhir, pertukaran budaya dan seni termasuk adanya festival ASEAN. Selanjutnya yaitu di bidang politik dan keamanan. Yang pertama yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau disebut Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, yang kemarin pada presentasi dipertanyakan oleh Subhan Al-Farisi. Nah, selanjutnya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme disebut ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Selanjutnya itu pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya itu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, perjanjian kawasan damai dan bebas netral. Nah, selain di bidang yang lain tersebut, selanjutnya di bidang ekonomi juga terdapat bentuk-bentuknya, yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, dan yang terakhir yaitu kawasan perdagangan bebas. Dan bentuk terakhir yaitu di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu penawaran beasiswa pendidikan, misalnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri komunikasi bahari. Yang kedua yaitu negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship Fund. Yang ketiga, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Nah, pokok
pokok-pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan ASEAN di masa depan. Penguatan kerjasama dalam kerangka penanganan pandemi menjadi tantangan penting dalam kerjasama ASEAN di bawah kepemimpinan Kamboja pada tahun 2022 mendatang. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk The Foreign Policy of Cambodia on Bilateral and Regional Level, Its Impact and Benefit for Indonesia and ASEAN yang berlangsung pada Rabu tanggal 9 bulan 6 2021 kemarin secara daring. Duta Besar Sudirman Haseng saat membuka diskusi ini menyatakan tantangan ke depan ASEAN adalah bagaimana mengoptimalkan kekuatan Kamboja pada tahun 2022 untuk memperkuat identitas komunitas ASEAN. Para panelis menyampaikan bahwa kekuatan ASEAN yang pada tahun 2022 akan dilampaui oleh Kamboja dan Indonesia pada tahun 2023 memiliki banyak kesempatan dan tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh anggota ASEAN dan bagi ketua ASEAN. Selanjutnya Edi Prasetyo, Direktur Eksklusif Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia, berpendapat secara umum tantangan yang dihadapi oleh ASEAN ke depan adalah penanganan COVID-19. Sebab pandemi COVID-19 telah menyebabkan stagnasi, bahkan penurunan ekonomi. Semua negara di kawasan itu ke depan penting bagaimana menyeimbangkan dan memelihara driven regionalisme dan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keterkaitan dan tekanan dari negara besar. Mungkin itu saja penjelasan dari PowerPoint yang sempat kami presentasikan kemarin. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.